Nah, kita lanjutkan ke beberapa kasus yang akan kita bahas di dalam subchapter ini. Nah, yang pertama itu kita akan membahas ketika kita mempunyai data-data yang komplit dan kemudian setiap datanya tersebut adalah data individual. Ya, ini sangat mudah ya. Ini adalah kasus yang paling mudah. Jadi data yang tersedia itu ada semua dan setiap data itu adalah data individual. Maka fungsi likelihood-nya yaitu adalah sebuah titik data ya. Jadi tinggal kita kalikan semua PDF-nya ya, kita kalikan sebanyak n kali dan itu adalah fungsi likelihood-nya. Nah, seringkali kita tidak menggunakan fungsi likelihood-nya, yang kita pakai itu adalah fungsi log likelihood-nya, yaitu sekarang menjadi sigma ya. 1 sampai n ln dari f xi bersyarat theta ya. Nah, ini biasa lebih mudah nih. Lagi-lagi jangan lupa si theta-nya itu bisa aja berbentuk seperti vektor ya. Nah, dengan untuk kalau jika theta-nya itu vektor, berarti kita harus mencari turunan parsialnya ya. Oke, kita akan coba skenario ini dengan sebuah contoh soal. Nah, ini adalah contoh soal. Nah, misalkan kita mempunyai data komplit ya, terus tapi di sini kita tidak menggunakan angka, jadi kita akan menggunakan simbol saja, di mana si data komplit yang kita punya itu adalah kita simbolkan dengan x1, x2 sampai xn. Nah, seandainya distribusinya itu adalah eksponensial theta, silakan cari maksimum likelihood dari theta. Dan kemudian seandainya si distribusi dari data ini adalah gamma, di mana alfanya itu sudah diketahui, yaitu 2. Nah, silakan cari estimasi maksimum likelihood dari theta. Dan yang terakhir, seandainya si data tersebut berasal dari distribusi gamma, tapi alfa dan theta-nya tidak diketahui, nah kita akan mencoba mencari maksimum likelihood estimation dari alfa dan theta. Nah, kita mulai dari contoh yang pertama dulu, yang A ya, yang paling mudah. Theta ya. Nah, berarti di sini kita punya langsung aja fungsi log likelihood-nya itu adalah sigma ya, i dari 1 sampai n ln dari PDF-nya ya. PDF-nya itu adalah f pangkat min xi per theta ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan, sigma i sama dengan 1 sampai n, ada 2 buah ln ya di sini, berarti ln seper theta ditambah ln dari e kan hilang ya, berarti kita punya tinggal min seper theta dalam kurung xi ya. Nah, kita bisa pisahkan. Nah, ini ln seper theta ditambah ln seper theta sebanyak n kali kan menjadi n dikali ln seper theta ya, atau dengan kata lain min n ln theta ya. Nah, semoga cukup jelas nih kenapa bisa menjadi seperti ini. Dan kemudian min seper theta untuk ini kan disigmakan ya, berarti ini min seper theta-nya bisa keluar, yaitu sigma dari xi. Nah, sigma dari xi ini akan saya ubah menjadi kan kalau rata-rata itu adalah ini ya, berarti sigma dari xi itu adalah n dikali x bar ya. Semoga cukup jelas nih. Nah, sekarang kita akan coba turunkan, yaitu adalah min n per theta ya. Dan di sini kita mempunyai plus, berarti n x bar per theta kuadrat. Nah, kita samakan dengan 0 ya ekspresi ini. Nanti kita akan mendapatkan bahwa n theta sama dengan n x bar ya. Dan berarti theta hampir, jadi maksimum likelihood-nya dari theta adalah x bar. Nah, ini adalah jawaban dari nomor yang pertama. Semoga cukup jelas ya. Dan di sini sebenarnya saya harus mengecek ya. Saya cari turunan keduanya ya, dan kemudian ketika saya substitusi theta-nya dengan theta topi ya, theta-nya saya substitusi dengan theta topi, nilainya harus positif ya. Ini yang belum saya cek nih. Selanjutnya untuk yang nomor B ya, dimana kita mengasumsikan bahwa si data tersebut berasal dari gamma, distribusi gamma dengan alfa sama dengan 2, tetapi theta tidak diketahui ya. Nah, di sini saya sudah menuliskan PDF dari
gamma di XI ya. Ini adalah ini PDF dari gamma di XI, dan ini ketika alfanya itu saya sudah substitusikan sama dengan 2 ya. Nah, kita akan coba sederhanakan ini. Ya, di sini kan yang konstan itu akan saya keluarkan semua ya. Jadi saya keluarkan sama dengan, berarti jadi ada 1 per gamma 2 di sini pangkat n ya. Dan kemudian sisanya itu adalah ini ya, I dari 1 sampai N XI ya, E pangkat min XI per theta per gamma E per theta kuadrat ya. Nah, di sini kita akan mencari fungsi log likelihood-nya. Ya, kita akan len-kan semuanya itu. Berarti ini N dikali len 1 per gamma 2 ya. Kemudian ini menjadi sigma ya. Menjadi sigma I dari 1 sampai N. Nah, saya kerjakan yang ininya dulu nih, yang ini dulu. Yaitu adalah sigma dari len XI. Ya, ditambah sigma dari len E pangkat ini ya. Berarti ini adalah min XI per theta. Dan ini dikurang dari sigma juga I dari 1 sampai N theta kuadrat. Namun ini tidak tergantung terhadap I. Jadi kita bisa ubah ini langsung menjadi N theta kuadrat sih sebenarnya. Oke, nah sekarang kita akan coba sederhanakan lagi. Ini tetap tidak berubah. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Oh tidak ya, ini biarin aja seperti ini. XI. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Sama seperti tadi ya, ini min sepertetanya bisa keluar, terus ini menjadi N dikali X bar. Nah, ini adalah min N dikalikan theta kuadrat. Oke, nah sekarang kita akan coba mencari theta yang membuat L theta itu maksimum ya. Kita turunkan terhadap theta. Nah, ini tidak mengandung theta, berarti kita bisa habis. Ini juga tidak mengandung theta, sehingga 0. Yang tersisa itu tinggal 2 suku ini nih. Ya. Nah, ini kalau kita turunkan akan menjadi positif ya, positif NX bar per theta kuadrat ya. Mungkin positifnya saya buang. Dan ini kalau kita turunkan menjadi min 2N theta ya. Sepertinya saya ada melakukan kesalahan ya. Yang saya ini harusnya bukan ini ya, N theta kuadrat, tetapi min harusnya sigma I dari 1 sampai N len theta kuadrat ya. Len theta kuadrat. Dan ini harusnya bukan ini, berarti kalau saya sederhanakan ini, yang warna kuning ini menjadi 2 len theta, ya 2-nya bisa keluar, 2N len theta ya, harusnya seperti ini. Berarti ini juga bukan seperti ini. Kalau kita turunkan menjadi 2N per theta. Nah, ini kita sama dengan 0. Ya. Nanti kita mendapatkan bahwa si theta, hampiran tetanya adalah atau kita kerjakanlah ya. Nah, kita samakan penyebut 2N theta per theta kuadrat sama dengan 0. Nah, akibatnya NX bar sama dengan 2N theta atau theta topi adalah X bar per 2 ya. Oke, semoga cukup jelas ya. Nah, sekarang kita akan coba yang nomor C. Nah, di sini saya sudah menuliskan fungsi likelihood-nya, di mana di sini yang menjadi parameter ya, bukan hanya theta doang ya. Jadi di sini saya harusnya yang saya tulis di sini itu adalah L alpha, theta ya. Nah, kemudian saya akan coba mencari fungsi log likelihood-nya, yaitu ini semua menjadi sigma sih ya pada intinya. Nah, saya kerjakan yang bagian ini dulu nih, yaitu adalah alpha min 1 sigma I sama dengan 1 sampai N len XI. Oke, semoga cukup jelas nih. Dan kemudian saya kerjakan yang ini ditambah ya, berarti dikurang. Dikurangin sepertheta sigma XI ya. Oke, semoga cukup jelas nih. Kemudian saya kurangkan dengan alpha
Langsung aja ya. Min n dikali alfa dikali ln theta, dan yang terakhir ini adalah min n ln dari fungsi gamma alfa. Nah, di sini yang menjadi parameter tuh atau yang menjadi variabel yang harus kita turunkan itu adalah alfa dan theta. Sehingga keempat suku ini bukanlah konstan ya. Jadi ketika kita turunkan tidak ada nol ya, tidak menjadi nol, tidak seperti yang kasus sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan mencari turunan dari L terhadap alfa ya. Silahkan dicari turunan dari L terhadap theta ya. Namun ada sedikit masalah nih di sini. Kenapa yang bagian yang ini tidak masalah nih? Yang ini. Kenapa? Karena turunan terhadap theta tidak menjadi masalah. Namun yang masalah itu ketika kita mencari turunan L terhadap alfa, di mana kita harus menurunkan ini nih ya, fungsi gamma ya. Dan ini sulit ya. Jadi walaupun kita bisa menurunkannya, terus kita kan harus menyamakan ini dengan 0 nih. Dan persamaan ini adalah persamaan yang sangat non-linear, sehingga solusinya sulit dicari. Oleh karena itu kita akan beralih ke numerik sih biasanya. Dimana dengan menggunakan analisis numerik atau metode numerik apapun, kita mendapatkan bahwa alfanya itu adalah nanti 6 ya, sekitar ini ya, 2561,1 ya. Nah, jadi di sini tidak akan saya bahas, jadi saya akan langsung tulis jawabannya berdasarkan apa yang ditulis di textbook ya.